Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena jilid 5A tema 1 yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Untuk mempersingkat waktu, adik-adik langsung saja dibuka bukunya halaman 30. Di halaman 30 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia, tapi sebelumnya silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Menjaga Kesehatan Diri dan dengan Berlari. Setelah itu saya akan menuju ke pertanyaannya. Nomor 1, apa tema teks di atas? Dari judulnya saja kita sudah tahu ya, dari temanya adalah kesehatan. Nomor 2, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf pada teks tersebut. Paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf ketiga. Ide pokok pada paragraf ke-1 atau paragraf pertama adalah cara menjaga kesehatan. Ide pokok pada paragraf kedua adalah durasi berolahraga. Ide pokok pada paragraf ketiga adalah manfaat olahraga. Nomor 3, ceritakan kembali ide-ide pokok teks di atas menggunakan bahasamu sendiri. Jawaban nomor 3 menurut saya yang saya ringkas adalah olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satu jenis olahraga yang mudah dan murah adalah olahraga berlari. Olahraga ini dapat dilakukan selama 5-10 menit. Dengan berolahraga, kita dapat menurunkan berat badan dan dapat memperlancar metabolisme tubuh. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Lanjut ke halaman 32. Di halaman 32 ini ada ayo berlatih IPA. Nomor 1, gambarkan tulang-tulang lengan dan kaki di buku latihanmu. Tunjukkan dan berilah nama tiap tulang yang menyusunnya. Ini saya tidak membuat jawabannya ya adik-adik karena jawabannya sudah ada langsung di bukunya yaitu halaman 32 yang atas ini. Silakan adik-adik gambar kedua rangka ini yang lengan dan ini yang kaki. Ya, jawabannya ini adik-adik silakan digambar dan dikasih keterangannya sesuai dengan bukunya. Nomor 2A, apa perbedaan tulang hasta dan tulang pengumpil berdasarkan letaknya? Jawabannya adalah tulang hasta sejajar dengan tulang ibu jari, sedangkan tulang pengumpil sejajar dengan tulang kelingking. B. Apa perbedaan tulang betis dan tulang kering berdasarkan ukurannya? Tulang kering lebih besar daripada tulang betis. C. Bagaimana bentuk tulang paha berbentuk seperti pipa? D. Tulang apa saja yang memiliki bentuk yang sama dengan tulang paha? Jawabnya tulang lengan. Nomor 3, buatlah boneka kertas dengan gambar kerangka manusia. Silakan adik-adik kerjakan secara mandiri. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 34. Di sana ada ayo berlatih SBDP. Perhatikan cover buku berikut. Di sini ada tulisannya, keterangannya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Tuliskan bagian-bagian cover yang ditunjuk pada gambar di samping. Nomor 1, 2, sampai 5. Yang nomor 1 itu namanya adalah nama penulis. Yang nomor 2 jawabannya adalah judul buku. Yang nomor 3 kalimat penjelas judul.
Yang nomor 4, gambar cover. Yang nomor 5, nama penerbit. Nomor 2, menurutmu, apa cover harus dibuat semenarik mungkin? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah ya, agar pembaca tertarik untuk membaca isi buku. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan punggung buku? Apa saja yang harus ada di punggung buku? Punggung buku adalah bagian cover buku di antara sisi depan dan belakang buku. Pada punggung buku terdapat identitas buku. Nomor 4, buatlah gambar cerita untuk cover buku sederhana. Silakan adik-adik kerjakan secara mandiri. Kita lanjut ke halaman 35. Di sana ada ayo berlatih IPS. Gurumu akan membacakan teks berjudul mengurangi sampah plastik lampiran. Dengarkanlah dengan saksama lalu jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Nomor 1, sebutkan 35 ini bukan IPS ya, ada ya, bahasa Indonesia. Maaf sekali. Halaman 35, bahasa Indonesia. Langsung ke nomor 1, sebutkan tema dari teks yang kamu dengar. Temanya adalah kebersihan. Nomor 2, informasi penting apa yang disampaikan dalam teks yang kamu dengar? Jawabnya adalah pencemaran lingkungan oleh sampah plastik, cara mengurangi sampah plastik, dan kewajiban kita semua menjaga kebersihan. Nomor 3, apa ide pokok dari teks yang kamu dengar? Jawabnya adalah cara mengurangi sampah plastik. Nomor 4, ceritakan kembali isi teks yang kamu dengar menggunakan bahasamu sendiri. Salah satu penyebab pencemaran lingkungan adalah sampah plastik. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan, yaitu dengan mengurangi sampah plastik. Salah satu cara mengurangi sampah plastik adalah dengan membawa kantong saat berbelanja dan mendaur ulang sampah plastik. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjut ke halaman 36. Baru di sini ada bidang studi IPS. Nah, di atas ini adik-adik ada pertanyaannya. Nomor 1. Apakah perbedaan antara peta umum dan peta khusus? Peta umum yaitu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Sedangkan peta khusus yaitu peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. 2. Apa yang kamu ketahui tentang peta tematik? Peta tematik lebih spesifik dalam menggambarkan hal tertentu, misalnya peta kependudukan di Indonesia. Nomor 3, tuliskan 3 contoh peta khusus. Peta kependudukan, peta penyebaran tambang fauna di Indonesia, peta penyebaran tambang, fauna di Indonesia, serta peta penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Nomor 4, sediakan gambar peta suatu pulau yang sesuai dengan tempat tinggalmu. Nah, yang ini silakan adik-adik kerjakan secara mandiri. Kita lanjutkan ke bawahnya. Di sana masih di halaman 36 ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Seperti biasa, adik-adik bacalah sebuah teks yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Dilanjutkan ke halaman 37 masih ada dialognya atau percakapannya. Saya langsung ke nomor 1, apa ide pokok dari percakapan tersebut? Jawabnya adalah manfaat kerja bakti.
Nomor 2, di manakah kalimat utama dari percakapan di atas? Jawabnya adalah pada jawaban Pak RT atas pertanyaan Adi tentang manfaat kerja bakti. Ada di situ. Nomor 3, tuliskan kalimat penjelas yang terdapat pada percakapan tersebut. Ini adik-adik, setiap warga dapat bekerja sama satu sama lain tanpa perlu membeda-bedakan. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 4. Ceritakan kembali isi percakapan di atas menggunakan bahasamu sendiri. Pada hari itu, Adi sedang berkunjung ke rumah Dedi, anak ketua RT setempat. Di sana, Adi bertemu dengan ayah Dedi dan menanyakan manfaat dari kerja bakti yang akan dilakukan para warga. Setelah ayah Dedi menjelaskan manfaat dari kerja bakti, Adi tertarik untuk mengikuti kegiatan kerja bakti itu bersama warga. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjut ke halaman 40. Di sana ada Ayo Belati IPS. Halamannya 40 ya adik-adik ya. Perhatikan peta berikut. Laut Bali, Selat Bali, petanya seperti itu. A. Apa nama pulau pada gambar di samping? Jawabannya adalah Pulau Bali. B. Apa saja flora dan fauna yang terdapat di pulau tersebut? Floranya adalah pohon majegau, faunanya adalah jalak Bali. Ini burung ya, jalak Bali itu burung adik-adik. Nomor 2. Apa saja flora? Sudah tadi ya. Nomor 2 di sini adik-adik ya. Tuliskan contoh perbedaan kenampakan alam, flora, dan fauna yang terdapat di Kepulauan Nusa Tenggara dan Pulau Jawa. Kita isi dulu kotak yang ada di sini adik-adik ya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Kenampakan alam Nusa Tenggara didominasi padang rumput kering. Flora di Kepulauan Nusa Tenggara misalnya ajang kelicung dan cendana. Fauna yang hidup di Kepulauan Nusa Tenggara misalnya komodo. Silakan yang saya baru baca ini ditulis di kotak yang ini adik-adik. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Jika sudah adik-adik kotak yang di sini jawabannya silakan adik-adik tulis yang di bawahnya ini. Sedangkan di Jawa banyak hutan hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi. Flora di Jawa misalnya salak condet, kepel, cempaka putih, gandaria, dan sedap malam. Fauna yang hidup di Jawa misalnya banteng, macan tutul Jawa, dan ayam bekisar. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Nomor 3, tuliskan masing-masing 3 gunung atau pegunungan yang terdapat di Pulau Sumatera dan Papua. Nomor 3, jawabannya adalah gunung dan pegunungan yang terdapat di Sumatera, misalnya Gunung Leser, Dempo, Kerinci, Seblat, dan Pegunungan Bukit Barisan. Gunung dan pegunungan yang terdapat di Papua adalah misalnya Puncak Jaya dan Pegunungan Jaya Wijaya. Untuk nomor 4, gambarlah sebuah peta yang menunjukkan kondisi geografis sebuah. Itu silakan adik-adik kerjakan secara mandiri. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua dan jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe terima kasih, bagi yang belum silakan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka terbantu untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku pena jilid 5A tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Mohon maaf dengan segala kekurangannya, terima kasih dan sampai jumpa.